Lucy, ini kan Mbak Lucy berkarir kembali setelah vakum ya. Oke, bisa diceritakan kenapa memilih berkarir kembali di musik? Oke, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama-tama, mungkin saya sudah punya waktu yang lebih banyak karena anak-anak sudah besar. Dan dulu saya sempat berkarir karena untuk demi anak-anak, akhirnya saya meninggalkan karir saya yang sedang menuju puncak agar mereka sukses lebih dahulu. Dan sekarang, puji syukur anak-anak saya sudah berhasil, sudah ada yang jadi dokter dan segala macam. Jadi saya punya waktu luang untuk kembali mengejar apa yang menjadi hobi saya. Apa arti pengorbanan buat Mbak Lucy dengan untuk keluarga? Tentu saja itu sangat penting sekali karena sebagai seorang ibu harus ada pengorbanan dan harus ada yang kita bayar untuk mencapai kesuksesan anak-anak kita dan anak-anak adalah prioritas dalam hidup saya. Menyesal dengan itu? Tidak pernah menyesal. Meskipun saya banyak kehilangan waktu, tapi bagi saya anak dan keluarga adalah segalanya. Nah, ini di lagu Maaf Tidak Sempurna, katanya sebagai salah satu jawaban dari ketidakvakuman setelah selama ini, di situ diungkapkan dalam lagu. Bisa diceritakan tentang lagu Maaf Tidak Sempurna? Ya, itu adalah salah satu interpretasi sebagai bentuk penghargaan untuk keluarga saya juga, untuk semua pemirsa juga, karena sebagai seorang ibu, sebagai seorang wanita, sebagai seorang pekerja mungkin kita tentu tidak sempurna ya di dalam memberikan pengorbanan kepada keluarga kita, walaupun kita merasa sudah memberikan yang terbaik, karena sebagai manusia pasti kita punya banyak kekurangan. Dalam berkarir di musik sebelumnya, Mbak Lucy juga cukup terkenal di negara tetangga. Bisa diceritakan, Mbak? Oh iya, awal mula saya di negara tetangga Malaysia itu karena saya sering kampanye atau off air di perbatasan. Jadi kebetulan bertemu dengan produser di Sarawak. Lalu saya dikontrak untuk menyanyikan lagu daerah Iban di sana awalnya, kemudian lagu berbahasa Melayu di sana. Dan puji Tuhan mendapat animo yang cukup bagus dari masyarakat di Malaysia khususnya Sarawak. Tapi kenapa Mbak lebih memilih akhirnya berkarir di Indonesia kembali bukan diteruskan di Malaysia? Karena saya ingin menjadi sebagai seorang putra bangsa lah, putra daerah, saya tentu ingin berkontribusi di Indonesia gitu, karena itu adalah tempat tanah kelahiran kita. Gitu. Kenapa tidak kalau diberi kesempatan untuk berkarir dan berkembang di Indonesia gitu. Oke, seiring dengan perkembangan musik di Indonesia, Mbak cukup optimis dengan yang single yang akan diluncurkan? Saya cukup optimis dengan semua yang saya lakukan, tentu karena pikiran positif yang saya punya akan mendapat sambutan yang positif. Oke, bisa diceritakan genre musik yang akan diluncurkan, uh, cerita di balik lagu-lagu yang akan diluncurkan? Oke, genre musik itu bermacam-macam. Ada pop melankolis, ada pop romantis, ada juga lagu rohani, religi, kemudian ada lagu yang bernuansa Melayu, dan kita tentunya mengikuti genrenya perkembangan zaman yang ada sekarang, seperti misalnya tiba-tiba ramai itu membuat slow rock Melayu atau slow rock musik apa gitu. Jadi kita ikut yang seperti AI juga, kita coba belajar mengikuti perkembangan zaman sih. Oke, balik ke soal musik sendiri nih Mbak. Uh, Mbak sendiri melihat musik di Indonesia sekarang seperti apa perkembangannya? Perkembangan musik Indonesia sebenarnya cukup sangat maju ya, karena kita punya anak muda yang penuh kreativitas, bakat-bakat yang luar biasa, yang tentunya dengan zaman sekarang mereka sudah punya intelligence ya atau kepintaran bermusik yang sudah luar biasa. Oke, dalam single 3 yang akan diluncurkan, apa pesan yang ingin disampaikan? Pesan yang disampaikan untuk masyarakat, saya sih berharap lagu-lagu saya bisa menghibur, bisa diterima, dan tentunya semua yang saya tuangkan dalam lagu itu adalah hal yang tentunya dalam isi hati saya, dalam isi pikiran saya itu membawa hal-hal yang positif. Berapa besar kontribusi keluarga dalam berkarir musik? Cukup besar karena anak-anak saya mendukung, suami juga mendukung tentunya. Kalau tidak, mungkin saya tidak berdiri di sini pada hari ini. Malam ini juga kita syuting sampai subuh, pastinya dukungan dari suami itu sangat penting. Video klip yang baru saja dibuat, Mm -mm. menurut Mbak bagaimana nih konsepnya? Uh, Semuanya tentang lagu cinta sih. Ada lagu cemburu, mewakili kita para wanita. Kemudian cara mencintaiku itu bercerita tentang betapa simpelnya kita seorang perempuan untuk dicintai laki-laki itu dengan caranya. Jadi saya mewakili semua perempuan untuk membocorkan rahasia cara mencintai saya dengan sederhana. Wanita khususnya. Oke. Okay. Sampai di tahap ini sudah puas dengan apa yang akan dilakukan? Harus belajar puas.
Meskipun masih harus terus belajar, tapi tentunya harus puas dan bersyukur. Harapan ke depan. Harapan ke depan, saya ingin lagu-lagu saya dikenal lebih banyak oleh masyarakat luas, karena saya ingin dikenang. Karena tidak ada yang saya tinggalkan di dunia ini selama hidup kecuali karya-karya saya gitu. Oke, ini sedikit menyinggung masalah rumah kenyang yang konon Oh, katanya Mbak juga akan ikut berkontribusi untuk pada masyarakat. Bisa diceritakan? oh ya, ya, saya punya satu harapan yang memang yang belum sepenuhnya terwujud karena itu tentunya harus punya apa ya hal-hal yang besar untuk dilakukan, yaitu membuat rumah kenyang bagi saudara-saudara kita yang kekurangan makan, masih kelaparan. Sebenarnya kita bisa saja membuat dalam konteks di mana aja bisa berbuat baik, tapi saya ingin sekali mempunyai wadah sendiri yang lebih luas, yang lebih leluasa, saya bisa mengelola itu untuk membantu saudara-saudara kita yang masih kurang. Apa yang mendorong, dasar yang mendorong itu? Sebenarnya tidak ada yang mendorong karena memang saya punya hati yang seperti itu, tergerak saja. Memang dari muda saya suka kasihan, suka tidak tega melihat orang. Jadi apapun saya bisa lakukan gitu. Terima kasih banyak, Mbak.